Di tahta Tuhan, kita bisa berbakti bersama-sama minggu terakhir di bulan November. Selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom. Saya terus berdoa dan berharap supaya semakin sedikit yang mengikuti ibadah melalui ruang Zoom, kecuali di luar kota atau juga karena sakit kurang sehat. Jadi selama Bapak Ibu Saudara sehat, memang benar-benar sehat, silahkan bergabung bersama-sama di gedung gereja dan kita boleh berbakti bersama-sama. Jadi itu kerinduan saya dan harapan saya, kita bisa bergabung dalam ruang gedung gereja yang sama, kecuali tadi saya bilang kurang sehat ataupun sedang di luar kota. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita ketahui dan doakan, hadiri. Yang pertama, kebaktian opening Christmas. Besok hari Rabu tanggal 30 November jam 7 malam, mari kita bersama-sama beribadah untuk membuka bulan Natal tahun ini. Ini kenapa ya? Jadi silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dengan baik. Hari Rabu besok tanggal 30 November jam 7 malam kita akan bersama-sama berbakti untuk membuka bulan Natal kita. Sudah sebagian disiapkan, memang belum rampung. Nanti tanggal 30 ruangan ini akan lebih cantik dan kita baru akan nyalakan pohon Natal itu besok hari Rabu bersama-sama. Jadi silakan sekali lagi didoakan supaya tidak hujan juga ya, supaya tidak hujan. Karena itu hari efektif, kalau Bapak Ibu Saudara memang belum waktunya pulang, silakan hadir sekalipun mungkin terlambat, tidak menjadi persoalan. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama hari Rabu. Kemudian pada hari Sabtunya Bapak Ibu Saudara tanggal 3 Desember, kita semua diundang hadir dalam ibadah Natal umat Baptis BPD DKI Jaya Banten di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara jam 10 pagi. PBI kita diberi kesempatan untuk melayani, mempersembahkan pujian, dan kalau Bapak Ibu Saudara berkeinginan hadir dan memerlukan kendaraan, silahkan mendaftar. Ya silahkan mendaftar supaya nanti bisa dipersiapkan kendaraannya, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ada kendaraan mau langsung jauh lebih baik, atau mungkin bisa kalau masih bisa ditumpangi teman-teman, bisa koordinasi sehingga bisa bertemu di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara besok hari Sabtu tanggal 3 Desember jam 10 pagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Basar PKMB masih saya menyampaikan kepada mereka biar besok Minggu masih tetap menjalankan basar, karena saya cek keuangan mereka belum mencukupi untuk keperluan kegiatan retreat mereka. Jadi mari kita mensupport mereka. Terima kasih anggota gereja, jemaat, ibu-ibu yang menyumbangkan makanan. Jadi ada yang buat teri, ada yang buat lemper, ada yang buat macam-macam. Jadi terima kasih, itu peran serta aktif dari Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak kita, kaum muda. Kemudian Bapak Ibu Saudara, laporan atau rekap laporan keuangan gereja ada di mading. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan, melihat di sana rekap bulanan. Jadi mulai bulan Maret sampai Oktober sudah terpasang. Bapak Ibu Saudara bisa juga cek
penerimaan dan pengeluaran itu. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ke saya atau juga kepada panitia keuangan. Ya, jadi kita mengucap syukur karena terus Tuhan berkati kita memberi dan kita gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi di situ rekap bulanan, item-itemnya, dan kalau ingin detailnya Bapak Ibu Saudara bisa cross check melalui panitia keuangan. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara hal-hal yang perlu saya sampaikan pagi ini, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita datang untuk mengucap syukur, memberi hormat kepadanya, dan kita mau datang untuk mendengar serta menerima firman Tuhan. Ibadah pagi ini akan diarahkan oleh Ibu Kurniawati. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya sambut shalom. Shalom. Saya juga menyambut teman-teman yang masih ada di ruang Zoom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuki hadirat Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di minggu terakhir di bulan November. Kita bersyukur ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama berbakti menyembah kepada Dia. Sebab begitu banyak perbuatannya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah dapat kita hitung satu persatu, tetapi Allah selalu menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan mendasari dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Mari kita mau masuki ibadah kita. Kita akan dengan nyatakan satu pujian untuk kita boleh sama-sama sungguh-sungguh masuk ke ruangnya yang maha kudus. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita menghaktirnya dengan kerendahan hati kita. Dia Allah pemilik kehidupan kita. Biarlah mari sama-sama kita mau datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Katakan, ku masuk dengan hati Ku tulus. masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali kita katakan, ku masuk ruang. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kita katakan, ku masuk dengan hati Ku tulus. masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
hati tulus, Kita mau menyembah yang maha kuasa. menyembah yang maha Katakan kuasa. engkau menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Menyembahmu. ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Dengan segenap hati katakan ku menyembahmu, ku sembahmu. ku menyembahmu, ku sembahmu, Katakan ku menyembahmu Tuhan. ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, Tuhan. Sungguh Kau Allah yang maha kudus ya Tuhan, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami yang tidak layak ini ya Tuhan, telah Kau layakkan Bapa untuk kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Biarlah segala bakti penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah yang dapat kami lakukan, kami mau memuji dan menyembah Engkau atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib, atas setiap perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini, biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, Tuhan yang boleh pulihkan, karena Tuhan yang paling tahu isi hati kami yang terdalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama dari nyanyian pujian nomor 267, berjudul Bahagia Melayani Rajaku. Pujian yang sungguh memberkati kita bahwa selalu ada bahagia, sukacita, berkat, damai ketika kita boleh melayani Raja kita. Mari kita akan pujikan pujian bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari dengan bertepuk tangan kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, betapa bahagia, dalam segala tetap nyanyianku melayani. Versi ketiga, kaum pria. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku, Sama-sama. melayani Rajaku,
betapa bahagia mengabdikan harta jiwa ragaku melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Puji nama Tuhan ya, kita mengimani dan mengamini bahwa selalu ada sukacita, damai, berkat ketika kita boleh bersama-sama melayani Raja kita. Baik, saat ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Katimin dengan judul firman Kaya dalam Kemurahan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan dengan satu pujian, Suaramu Kurindukan. Biar saat ini kita memfokus kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh membuka telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Suaramu ku rindukan, buka telingaku, Suaramu ku rindukan. suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, Ku menyembah, ku menyerah. ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bait yang kedua kita akan pujikan dengan setengah suara. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku, suaramu ku rindukan, kuatkan hamba. Refrennya kita akan pujikan dengan segenap suara kita. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku
telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu, firman-Mu kiranya mengenyangkan dan memuaskan hati kami, jiwa kami. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukannya. Memohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang membimbing setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar, untuk kami bersama-sama menerima firman-Mu dan hidup kami boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang amat sangat baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan setiap kami berdoa, mengucap syukur, menyambut, mendengar dan menerima firman-Mu dengan sukacita kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini minggu terakhir di bulan November. Saya menutup tema bulan November, ya, bulan November. Panggilan bagi seorang ciptaan baru. Panggilan sebagai seorang ciptaan baru. Dan Bapak Ibu Saudara, silahkan membuka, mempersiapkan Alkitab firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Dan sebelum saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, Saudari Karen dan Ibu Ayu Gita akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Jadi saya persilahkan Saudari Karen dan Ibu Ayu Gita ke depan untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan, dan setelah itu saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Silakan.
tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kau Tuhan lebih dari kata janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara mengaminkan? Ya, amin. Saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita menangis, saat kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati setiap orang yang hidupnya diwarnai dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kiranya ini meneguhkan dan menguatkan kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada
jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7 Bapak Ibu Saudara, maka sekarang kata firman Tuhan, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya. Saya mengulang, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah sebagai penutup tema di bulan Desember, panggilan sebagai seorang ciptaan baru, yaitu kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara, merasa kaya atau miskin sesungguhnya tergantung pada sikap mental seseorang. Merasa kaya dan miskin sesungguhnya tergantung pada sikap mental kita, saya dan ibu bapak saudara, dan bukan pada banyaknya harta yang dimiliki. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena terlalu banyak orang yang memiliki banyak harta, tetapi ia selalu kurang. Terlalu banyak orang yang memiliki banyak harta, tetapi selalu kurang. Kita seringkali dipertontonkan, dalam tanda kutip, diperhadapkan, diperlihatkan. Siapa yang terkena OTT? Orang miskin? Enggak, bukan. Kalau orang miskin kena OTT itu OTT dari anaknya sendiri atau dari istrinya sendiri. Kok dompetnya papa kempes? Kita seringkali diperlihatkan justru mereka yang kaya, bukan orang yang miskin yang terkena OTT. Sampai pada akhirnya dalam proses pemeriksaan, penyelidikan, ditetapkan menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Dan sebagian yang menjadi penghuni penjara adalah mereka yang justru banyak aset, banyak uang. Itu salah satu tanda
selalu kurang. Padahal uangnya melimpah. Ada yang di rekeningnya itu tidak hanya M. Tadi pagi saya berkata kalau kita ember. Ibu-ibu tidak hanya cukup 1-2 ember di tempat cucian, betul ya? Di rumah itu saya lihat banyak ember di pastori. Ya, di atas ember, di bawah ember, di luar ember. Ya. Bukan sekedar M. Ada banyak rekening yang katanya jumlahnya itu sampai T. Duit apa godong gitu. Uang atau daun. Ya uang lah. Kalau daun pasti tidak bisa dimasukkan ke rekening, gitu. Tetapi tidak semua orang ada di antara mereka yang uangnya miliatan itu. Ada di antara mereka yang uangnya triliunan itu. Justru merasa masih kurang karena masih saja korupsi. Korupsi. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi ia selalu kurang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang hidupnya pas-pasan. Ada banyak orang yang hidupnya pas-pasan, namun demikian ia dapat mengucap syukur setiap hari. Kumpulkan istri dan anak-anak. Ya, kumpulkan istri itu konotasinya jangan kumpulkan istri dan anak-anak. Ya, istrinya 1 dan anak-anak. Sebelum atau menjelang tidur berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena hari ini ada berkat makan dan minum, sudah lebih dari cukup. Ada banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi justru mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian justru orang yang kaya. Kenapa? Tidak pernah merasa kurang. Cukup pas-pasan, pas diperlukan ada, pas diperlukan ada, pas diperlukan ada. Hebat kan? Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian saya merasa orang yang kaya. Karena tidak pernah kekurangan, tidak merasa kekurangan. Di dompet ada uang ataupun tidak, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan seminggu nggak makan daging aja udah merasa, waduh, hidup ini kok sengsara banget gitu ya. Ya, baru tidak makan daging. Padahal masih bisa makan 3 kali dengan tempe tahu sambal korek, bahkan sayur apa itu, bobor, sayur bobor. Wah, nikmat banget. Sayur bobor tambah gereh asin, tempe, tahu, wah, mertua lewat itu sampai tidak kelihatan. Bersyukur saudara, mengucap syukur, karena Tuhan pelihara dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke sehari. Paulus mengajarkan, cukupkanlah apa yang ada di dalam dirimu, dan bersyukurlah senantiasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menasehati, membimbing kita, mengajak kita, mendorong kita supaya saya dan ibu bapak saudara menjadi orang-orang yang kaya, kaya dalam kemurahan. Tuhan menghendaki kita sebagai ciptaan baru untuk kaya, yaitu kaya dalam kemurahan. Saya membaca ulang Bapak Ibu Saudara ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada yang perlu digarisbawahi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalimat saudara-saudara. Sapaan saudara-saudara.
Ini menunjukkan adanya hubungan kedekatan Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus, walaupun tidak ada keterkaitan hubungan darah. Tetapi karena ada hubungan darah Kristus, itulah yang membuat Paulus menempatkan orang-orang Kristen jemaat yang ada di Korintus sebagai saudaranya yang terkasih. Jadi bukan menganggap atasan dan bawahan atau orang lain, tetapi saudara di dalam Kristus. Karena bukan hubungan darah, tetapi darah Kristus. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara yang perlu digarisbawahi, Paulus berkata, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu. Ketika Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang perlu mereka tahu dan harus mereka tahu. Bukan sesuatu yang biasa, yang lumrah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Apa yang dikatakan oleh Paulus, yang diberitahukan oleh Paulus sebagai sesuatu yang penting itu? Firman Tuhan berkata tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sesuatu yang penting itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Pak Pendeta, bukankah itu sesuatu yang biasa? Bukankah itu sesuatu yang memang kita tahu semua bahwa oleh karena kematian Yesus Kristus kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita mendapat anugerah keselamatan? Bukankah sesuatu yang biasa, Pendeta? Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang istimewa. Mengapa? Karena sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Menjadi sesuatu yang luar biasa karena kasih karunia itu menunjukkan bahwa sebenar-benarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Karena kita orang berdosa. Dan itu sebagai kasih karunia. Lalu yang kedua yang penting juga, mengapa? Kasih karunia menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Dengan kasih karunia itulah yang menggerakkan jemaat di Makedonia untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka kaya di dalam kemurahan. Oleh karena mereka mengalami dan menerima kasih karunia dianugerahkan oleh Tuhan, itulah yang menjadi pondasi yang menggerakkan jemaat-jemaat di Makedonia untuk menjadi seorang yang kaya dalam kemurahan. Mari melanjutkan memperhatikan ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu berkata, ini kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kembali ayat yang kedua, rasanya kontras Bapak Ibu Saudara. Tidak masuk akal, tidak logik. Tetapi ini yang terjadi. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara, ulang ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bukankah ini sesuatu yang kontras? Bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal? Bukankah ini sesuatu yang tidak logik? Bagaimana sukacita mereka melimpah, sementara mereka ada di dalam pelbagai pencobaan yang berat. Ada di dalam pelbagai penderitaan, bagaimana sukacita mereka meluap. Justru itu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kontras, dan ini bukan bayangan, tetapi ini sebuah fakta yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru yang ada di Makedonia. Sukacita mereka meluap, melimpah, meluap ya, tadi ember tadi,
Kalau diisi air sampai airnya itu tumpah. Meluap. Dinikmati oleh banyak orang, dilihat, disaksikan, dan orang lain terberkati. Di tengah-tengah kesulitan besar, sukacita mereka meluap. Bapak Ibu Saudara, ini karena kasih karunia. Yang dilihat tidak fokus kepada berbagai pencobaan itu, tidak kepada berbagai penderitaan itu, tetapi kasih karunia yang Allah anugerahkan. Lalu kontras yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat itu, kalimat itu berikutnya. Dan meskipun mereka sangat miskin, Bapak Ibu Saudara perhatikan itu. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang saya pakai judul. Judulnya Pak Pendeta seringkali lebih banyak ambil plek dari teks khotbah, teks Alkitab. Jarang sekali yang macam-macam, gitu. Kaya dalam kemurahan. Perhatikan saudara, sangat miskin. Arti atau yang dimaksud dengan sangat miskin itu Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar melarat. Tahu melarat? Tahu? Melarat. Ya melarat. Sangat miskin, terlalu miskin. Secara ekonomi betul-betul mereka mengalami kemiskinan, kemerosotan ekonomi. Melarat. Memang tidak dicatat secara terang benderang apakah mereka masih bisa makan atau tidak. Tetapi kondisi ekonomi mereka itu betul-betul turun. Siapa yang karena pandemi mengalami penurunan ekonomi? Puji Tuhan tidak ada. Puji Tuhan toh, sebagai pendeta Gembala Sidang kan seneng, happy. Kalau jemaatnya itu tidak mengalami penurunan, pendeta nggak tahu aja, gitu. Ya tahulah, banyak yang mengalami penurunan, tetapi tidak sampai melarat, betul? Ibu-ibu sampai melarat? Enggak. Wong timbangannya paling ndak ajek gitu. Timbangannya naik malah. Karena waktu pertama itu kan kita hanya bangun tidur, lalu nge-Grab, Gojek gitu ya. Betul ya? Gitu ya. Makanya tambah lemu. Ya, gitu. Jadi enggak sampai miskin amat ya, Pak ya. Enggak sampai miskin. Siapa yang gajinya dipotong? Enggak. Termasuk pendeta enggak dipotong. Enak kan jadi pendeta kan? Enggak pernah dipotong. Dulu saya di Palur dicicil. Jadi tanda kasihnya itu setiap minggu, gitu. Ada seberapa kasih. Apakah tidak menyenangkan? Menyenangkan, karena setiap minggu terima uang kan? Gitu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Makedonia melarat. Miskin. Tetapi dikatakan, ini kata firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Meskipun mereka sangat miskin, sangat melarat, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pendeta boro-boro mikir orang lain. Diri sendiri saja susah. Ya. Ya ini kata firman Tuhan Bapak Saudara, bukan karangan saya. Ini kata firman Tuhan untuk saya dan juga untuk kita semua. Bahwa jemaat Makedonia diberkati secara luar biasa kasih karunia itu, sehingga sekalipun mereka jatuh, mereka sedang berada dalam berbagai pencobaan yang berat, berbagai penderitaan yang sangat berat, mereka tetap sukacita, bahkan sukacitanya meluap. Mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Seperti apa? Firman Tuhan mencatat, memberi kesaksian bagaimana mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3.
4 dan 5, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan. Di tengah-tengah penderitaan, berbagai kesulitan besar, di tengah-tengah kemelaratannya itu, kemiskinannya itu, firman Tuhan berkata, Paulus memberi kesaksian, aku bersaksi bahwa mereka, yaitu jemaat Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, melampaui kemampuan mereka. Mereka rela melepaskan yang dia miliki demi orang lain, walaupun dia sendiri mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara ingat janda Sarfat ya? Ketika pendeta Elia, Nabi Elia menjumpai dia atas kehendak Tuhan lalu minta roti. Apa jawaban janda Sarfat? Ada yang bisa? Jawaban janda Sarfat. Anak-anak boleh. Apa yang dikatakan oleh janda Sarfat ketika Nabi Elia minta dibuatkan roti? Ada yang bisa? Murid sekolah minggu dulu. Yang kecil-kecil bisa? Ada nggak? Pemuda. Ayo pemuda. Mana pemuda? Angkat tangan yang pemuda. Remaja pemuda silakan. Oh nggak ada ya di sini ya, tua semua ya. Waduh sedih saya. Ya. Lu Pak Yakub udah angkat-angkat terus, saya memberi kesempatan pemuda dulu Pak. Ada yang remaja pemuda? Jawaban janda Sarfat apa? Ketika Nabi Elia minta roti, buatkan saya lebih dahulu roti tawar. Di bawah tadi ada 150 roti tawar habis tuh. Ayo, kalau enggak ada lari Pak Yakob. Ada enggak pemuda remaja? Ya udahlah Pak Yakob lah. Oh, enggak ada. Pak Pompi juga enggak mau. Pak silakan Pak, jawabannya apa? Enggak harus pas. Terus akhirnya apa kata Elia? Terus apa kata janda Sarfat? Mereka tetap hidup ya, bahkan minyaknya tambah banyak gitu. Pak Yakub ke depan Pak. Loh ke depan Pak. Ya udah, saya yang ke sana. Oh. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Oh nggak apa-apa. Ya jadi. Ya. Begitu, kebanyakan orang boro-boro mikirin kamu. Untuk aku sendiri aja susah. Betul nggak? Jemaat Makedonia tuh, mereka miskin melarat. Yang di Zoom, mereka miskin melarat, tetapi kaya dalam kemurahan. Bahkan mereka memberi. Dikatakan memberi bahkan lebih dari kemampuan mereka. Lebih daripada kemampuan mereka. Hebat.
Ya karena kasih karunia tadi Bapak Ibu Saudara. Bukan karena punya dan tidak punya. Kalau dasarnya punya dan tidak punya, ya seperti janda Sarfat tadinya. Tetapi karena dasarnya kasih karunia, maka mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara, silakan seorang ibu mohon berdiri lalu membaca ayat 4, silakan. Seorang ibu. Ya, silakan Bu Santi. Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin. Makasih Bu. Firman Tuhan berkata apa Pak Saudara? Dengan kerelaan sendiri. Dengan kerelaan sendiri, tidak diminta, tidak dituntut, tidak dipaksa. Tetapi mereka dengan kerelaan sendiri, mereka meminta bahkan mendesak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah rela, kerelaan diri sendiri, tetapi justru mereka meminta, mereka mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Luar biasa ini pola pikirnya jemaat yang ada di Makedonia. Memberi itu dikatakan identik dengan kasih karunia. Bayangkan. Memberi itu Bapak Ibu Saudara, mereka sejajarkan dengan kasih karunia. Jadi kalau saya memberi itu kasih karunia. Jadi rela hati, tanpa paksaan, bahkan mereka justru mendesak, meminta dan mendesak, beri kesempatan. Mungkin bayangan saya, Paulus, bolehlah memberi, tetapi kamu juga sedang kesulitan. Mungkin begitu, karena ada orang-orang seperti itu kadang-kadang, orang sudah semangat, orang sudah giat, malah dibatasi, janganlah, gitu. Mungkin, ini saya kata mungkin ya, karena memang tidak dicatat di situ secara harafiah, secara terang benderang. Sampai mereka justru yang minta, mereka yang mendesak untuk diberi kesempatan memperoleh kasih karunia, yaitu dapat ambil bagian pelayanan kasih ini, membantu. Yang kedua ya, jadi yang pertama mereka memberi bahkan lebih daripada kemampuan mereka. Lalu yang kedua dengan kerelaan hati, karena mereka memandang itu sebuah pelayanan yang merupakan kasih karunia. Lalu yang ketiga, dikatakan ayat 5 Bapak Ibu Saudara, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi mereka memberi lebih banyak daripada yang Paulus harapkan. Bahkan mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada siapa? Kepada Allah. Mereka pertama-tama memberi kepada Allah, tetapi juga kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara, kaya dalam kemurahan itu ditandai dengan rela memberi. Bahkan di tengah-tengah kesulitan mereka memberi. Melampaui kemampuan mereka. Mereka dengan rela hati, karena memandang memberi itu sebuah kasih karunia. Dan mereka memberi pertama-tama kepada Allah, dan juga kepada kami. Kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, berilah kepada Allah apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah. Nyatanya Makedonia nggak kekurangan, dipelihara. Di tengah-tengah kemiskinan mereka ya dicukupkan. Ya, tadi istilah pas-pasan tadi, pas diperlukan, pas ada. Ya, jadi beri kepada Allah seperti jemaat Makedonia, dan mereka juga memberi kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara, memberi kepada hamba Tuhan adalah sesuatu yang wajar, yang sah-sah saja ketika umat Tuhan memberi kepada Allah, tetapi juga memberi kepada hamba Tuhan.
memberi kepada Paulus, memberi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Wah, pendeta mulai memikirkan dirinya ini. No, enggak. Ini kata Alkitab, kata firman Tuhan. Pertama-tama berilah kepada Allah, tetapi juga berilah kepada hamba Tuhan. Akhir-akhir ini saya sering berkata bahwa saya tidak selamanya ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana berkewajiban memberi kepada Allah sebagaimana seharusnya kita berikan kepada Allah, tetapi juga kepada hamba Tuhan. Kepada orang-orang yang telah memimpin, membimbing, mengajari kehidupan rohani saudara. Sebagai penutup, ayat 7 Bapak Ibu Saudara, dorongan Paulus terhadap jemaat Korintus ini. Paulus berkata, firman Tuhan berkata, maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Intinya jangan hanya jemaat yang ada di Makedonia kaya dalam kemurahan, tetapi juga hendaklah kamu, hei orang-orang Kristen di Korintus, hendaklah kamu juga kaya dalam kemurahan. Bukan saja jemaat Korintus dan Makedonia, tetapi juga ditujukan kepada kita, kepada saya dan ibu bapak saudara. Hei Stefanus, hei jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kemurahan. Hendaklah kamu kaya dalam kemurahan. Bukan saja jemaat Makedonia, tetapi juga bukan saja jemaat Korintus, tetapi kita jemaat Tuhan, saya dan ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua. Bagaimana kita menjadi kaya dalam kemurahan? Kaya dalam kemurahan itu tidak harus menunggu kaya secara materi. Nah, ada banyak orang yang kaya secara materi, tetapi mereka tidak kaya dalam kemurahan. Betul? Ada banyak orang yang kaya secara harta, tetapi miskin dalam hal memberi. Mari kita kaya dalam memberi. Mari kita kaya dalam hal memberi. Pertama-tama kepada Allah, tetapi juga kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ada surat yang ditujukan kepada gereja-gereja oleh Departemen Sosial GGBI, oleh GGBI, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Satu sisi kita bersyukur Tuhan melindungi kita, tetapi jangan lupa, jangan menutup mata. Ada banyak saudara kita yang di Cianjur, mereka mengalami kesulitan besar. Mereka mengalami penderitaan yang ada banyak di antara mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Itu bukan sesuatu yang mereka harapkan, tetapi terjadi. Sampai berhari-hari mereka mencari anggota keluarganya.
Jangan bangga karena kita aman. Bersyukur puji Tuhan, ya. Tetapi di balik itu, adakah hatimu di Cianjur? Mereka mengalami kerusakan hebat. Saya akan sampaikan kepada panitia perancang surat dari GGB itu. Dan saya rindu kalau kita dengan sukarela, dengan suka hati, dengan senang hati, bukan saja mendoakan Cianjur, tetapi bagaimana kita ambil bagian untuk Cianjur. Saya bilang di sekolah minggu, di penghujung sekolah minggu kelas dewasa saya turun tadi. Saya katakan kepada mereka, untuk masalah memberi, kita tidak pernah rugi. Kita tidak pernah rugi. Jadi nanti saatnya ketika kita diberi kesempatan lagi, pendeta kan belum lama STTBJ. Betul ya? Kan belum lama STTBJ. Itu saja kan jatahnya pembangunan sesungguhnya kan. Mestinya merah tetap, pembangunan tetap ke sekolah, lalu kita lagi. Tetapi enggak. Saya mengarahkan, ya sudahlah, kantong hijau yang untuk pembangunan kita arahkan ke STTBJ. Nanti kita akan memberi untuk Cianjur. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kok hanya separuh? Bapak Ibu setuju sepakat untuk memberi? Mereka sedang kesulitan. Mari kaya dalam kemurahan. Seperti jemaat Makedonia. Mereka miskin. Mereka miskin. Melarat. Mereka menghadapi masa sulit. Mari kita memberi. Memberi kepada Allah apa yang seharusnya kita beri kepada Allah. Jangan dicuri itu miliknya Allah. Dan mari kita memberi kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diteguhkan, dikuatkan, dinasehati, diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami diperhadapkan dengan satu teladan orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam hal memberi di tengah-tengah pelbagai pencobaan berat dan mereka hidup dalam penderitaan. Mereka kaya dalam kemurahan. Di tengah-tengah kemiskinan, kemelaratan mereka, mereka memberi dengan sukarela, bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Tuhan, terima kasih nasihat-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai ciptaan baru menanggapi panggilan ini untuk menjadi kaya dalam kemurahan kami. Kaya dalam hal memberi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian jadikan aku pancaran berkat. Jadikan aku pancaran berkat, nyanyian pujian 193, kita pujikan bait 1 dan 3 saja. Bait 1 dan 3. Jalan hidup berliku-liku,
Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bait yang ketiga. Berilah sebanyak diberikan Tuhan. Yesus teladan mulia, tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Amin. Silakan duduk kembali kepada jemaat. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pendeta Stefanus. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita untuk kita terus kaya dalam kemurahan. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan, persepuluhan maupun persembahan khusus yang lain. Firman Tuhan mendasari dalam kita memberi kepada Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari sebelum memberi kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik, kesempatan yang indah pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh memberi kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami beri sungguh-sungguh ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan ketulusan hati, seperti firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh senantiasa kaya dalam kemurahan di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki hati yang kaya dalam kemurahan, hati yang penuh kasih, hati yang mau ambil bagian untuk setiap pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja ini ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, agar kiranya Kau sucikan layakan persembahan kami ini hingga sungguh-sungguh berkenan dan dapat berguna untuk Kau pakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi kepada Engkau. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, petugas akan menolong kita di dalam mengedarkan kantong persembahan. Kita akan memberi kepada Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Betapa ku bersyukur.
ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah. Ku bersyukur kepadamu, ku puji agung namamu, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu. Baik, terima kasih atas persembahan yang boleh diberikan oleh kita semua. Biarlah sungguh-sungguh ini boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saat ini ada beberapa teman kita yang pasti bersuka cita di minggu ini. Ya, ada beberapa teman kita yang merayakan hari jadi, hari kelahiran. Yang pertama ada Bapak Suhermanto, tanggal 29 November. Pak Hermanto, selamat ulang tahun. Yang kedua ada Saudara Riko Chandra, tanggal 30 November. Selamat ulang tahun Saudara Riko. Yang ketiga Ibu Sebastiana Seniwati Harefa, tanggal 1 Desember, dan Saudari Patricia Angelina Haryanto, tanggal 1 Desember, serta Saudari Suenti Zendrato, tanggal 2 Desember. Yuk, saya mengundang yang hadir dalam ruang gereja, silakan maju ke depan. Selamat ulang tahun, pasti Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudari. Ibu Sebas nggak ada ya? Oh, pagi satu. Oke, mungkin yang ada di ruang Zoom, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Yuk, mari kita bersama-sama nyatakan doa kita untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita akan nyatakan dengan pujian selamat ulang tahun. Kita mau berbangkit berdiri bersama-sama. Bersuka cita untuk teman-teman kita yang baru Tuhan tambah. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umur, panjang umur ya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Pak Hermanto, Riko, sehat, panjang umur, terus setia dan mengasihi Tuhan. Termasuk teman-teman yang mungkin ada di ruang Zoom, dan biarlah Tuhan terus menganugerahkan kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jangan lupa ya, Rabu jam 7 malam tanggal 30 kita bersama-sama membuka bulan Natal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus bersama dengan saudara-saudara kami yang minggu ini Tuhan berkati dengan ditambahkannya oleh Tuhan usia. Baik kepada Bapak Suhermanto, Saudara Riko Chandra, Ibu Sebastiana Seniwati Harefa, Saudari Patricia Angelina Haryanto, dan Saudari Suenti Zendrato. Kami bersuka cita bersama dan kami mengucap syukur bersama kepada Tuhan karena umur panjang adalah
anugerah dari Tuhan. Kami mendoakan sebagaimana selama ini Tuhan sudah menyertai, memberkati saudara-saudara kami ini. Kiranya segala kebaikan dan kemurahan dari Tuhan terus Tuhan limpahkan kepada saudara-saudara kami ini. Engkau memberikan kesehatan dan umur panjang. Doa kami mereka semakin setia dan mengasihi Tuhan yang menjadi segala sumber yang baik untuk mereka dan kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk serangkaian kegiatan Natal di bulan Desember mendatang. Kami akan mengawalinya dengan ibadah membuka bulan Natal tanggal 30 hari Rabu besok jam 7 malam. Tuhan, kami rindu, kami mohon berkat daripada Engkau. Tuhan, berilah cuaca yang cerah. Beri kepada kami kesempatan untuk dapat berhimpun bersama-sama. Kami mengucap syukur sekaligus menyerahkan serangkaian kegiatan Natal di bulan Desember. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Natal umat baptis BPD DKI Jaya Banten tanggal 3 Desember mendatang, hari Sabtu jam 10 pagi. Tuhan berkenan memberkati umat baptis Indonesia, Badan Pengurus Daerah DKI Jaya Banten untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Natal. Dan kami semua boleh memuliakan Tuhan, menikmati rangkaian berkat dari Tuhan melalui ibadah dan perayaan Natal tersebut. Hamba juga berdoa terus Tuhan untuk proses pengurusan surat-surat pembangunan gedung sekolah. Kami tiada henti terus tengadah mengangkat permohonan doa kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu hadir dalam semua situasi kehidupan kami. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu, proses ini Tuhan sertai. Dan pembangunan gedung sekolah pada akhirnya akan dimulai oleh Tuhan dalam berkat Tuhan dan juga akan diselesaikan dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa dan kami semua menyatukan hati untuk saudara-saudara kami yang ada di Cianjur ya Tuhan. Mereka sedang menghadapi kesulitan besar pasca gempa bumi yang terjadi. Ada banyak yang harus kehilangan anggota keluarganya. Mereka berada dalam kedukaan yang sangat mendalam. Ada banyak orang yang kehilangan tempat tinggal hancur, rusak berat, kantor-kantor. Ada mereka yang mengalami luka-luka secara fisik. Tuhan, doa kami Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ada di Cianjur. Tuhan, hiburkanlah mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka. Tuhan, sembuhkanlah mereka dari luka-luka mereka. Dan Tuhan berkati proses pemulihan, pembangunan rumah mereka, tempat usaha mereka, perkantoran dan lain sebagainya, tempat-tempat ibadah. Tuhan berkenan memberkati. Beri kami kesempatan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan. Berkatilah mereka dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah mereka dengan sukacita surgawi yang mengatasi segala situasi, kondisi yang dialaminya. Supaya mereka umat-Mu terus berkemenangan, jemaat-Mu terus bersukacita, memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, apapun yang mereka hadapi. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ahui, ayah dari Ibu Kurniawati, yang masih dalam perawatan di ruang ICU. Tuhan, kami tengadah. Kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, tabib agung kami. Tuhan, jamalah Bapak Ahui. Tambahkan hikmat-Mu kepada tim medis, supaya mereka dapat menangani secara tepat dan cepat, memberikan obat secara tepat, dan semua dipakai oleh Tuhan, dan Engkau memulihkan kesehatan
Pak Hawi. Teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain, yang secara fisik mereka sakit, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Baik itu Ibu Lim Chunio, Bapak Indro Sungkowo Untung, Ibu Tio Kimoi, Ibu Asien, Pak Kardio dan Bu Kardio, dan teman-teman kami yang lain. Ada Bu Endang, ada Bu Lili, Tuhan jamah mereka. Siapapun ya Tuhan, yang ada sakit penyakit, ada keluhan dalam tubuh mereka, hamba tengadah dan memohon belas kasihan-Mu, memohon berkat-Mu supaya Engkau menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Berkati rumah tangga dan keluarga mereka dengan damai sejahtera-Mu supaya mereka hidup rukun, saling mengasihi. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, pelihara, jagai Tuhan. Tuhan berkati pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah, saudara kami yang kuliah, supaya mereka berprestasi. Mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan juga berkati. Pergumulan-pergumulan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, hamba menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang akan memberi jalan keluar terbaik dari setiap pergumulan mereka. Ini doa kami Tuhan, doa syukur kami dan permohonan kami yang benar-benar kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan biarlah penyembahan bakti kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, menjalani hari-hari yang merupakan berkat Tuhan untuk kita dengan tetap mengarahkan hidup kita kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengandalkan Dia, menaruh pengharapan kita kepadanya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan yang sempurna di dalam dan melalui Roh Kudus, menyertai secara limpah kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan bersatu sejenak dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.